Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, perkenalkan kami dari SGDA 10 izin mempresentasikan hasil studi proyek kami dengan judul akupuntur untuk nyeri kepala dan juga migrain. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah nama-nama anggota dan nomor induk mahasiswa dari anggota kelompok SGDA 10. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai bab 1, yakni pendahuluan. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilakan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Wilastarya dengan 3 digit NIM akhir 027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penulisan student project kami. Di mana di sini nyeri kepala dan migrain merupakan suatu kondisi yang umum dan sering sekali dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Di mana menurut WHO, pada tahun 2021 secara global, gangguan sakit kepala itu mempengaruhi sekitar 40% populasi atau sekitar 3,1 miliar orang. Di mana hal ini umumnya terjadi lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan pria. Dan tentunya dalam pengobatannya, nyeri kepala dan migrain dapat ditangani dengan menggunakan terapi farmakologi maupun terapi non-farmakologi. Dan hingga saat ini, salah satu bentuk terapi yang dipilih oleh masyarakat itu adalah terapi non-farmakologi, yaitu akupuntur. Di mana akupuntur merupakan sebuah praktek pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok dan telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengatasi berbagai penyakit, di mana diantaranya adalah nyeri kepala dan juga migrain. Di mana pengobatan menggunakan akupuntur dinilai lebih efektif dan juga minim efek samping dibandingkan dengan terapi farmakologi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang kami dapatkan, diantaranya adalah apa definisi nyeri kepala dan migrain, apakah penyebab dari nyeri kepala dan migrain, apa saja klasifikasi nyeri kepala dan migrain, apa definisi dari akupuntur, apa saja jenis-jenis akupuntur, bagaimana prosedur dan mekanisme kerja akupuntur, bagaimana prosedur akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, apa saja manfaat akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, bagaimana efektivitas akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, serta apa saja efek samping dari akupuntur untuk nyeri kepala dan juga migrain. Kemudian untuk tujuan penulisan diantaranya yaitu untuk mengetahui definisi nyeri kepala dan migrain, penyebab nyeri kepala dan migrain, klasifikasi nyeri kepala dan migrain, definisi akupuntur, jenis-jenis akupuntur, prosedur dan mekanisme kerja akupuntur, prosedur akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, manfaat akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, efektivitas akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, serta mengetahui efek samping dan risiko akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain. Baik, selanjutnya untuk manfaat penulisan diantaranya dari segi manfaat akademis itu tentunya dapat menggambarkan dan juga memberikan pemahaman mengenai akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, dapat membuka serta menambah wawasan penulis dan juga pembaca mengenai topik karya tulis ini, serta dapat menjadi referensi dan masukan untuk karya tulis berikutnya. Kemudian untuk manfaat praktis diantaranya dapat menjadi rujukan bagi sejawat dan juga masyarakat mengenai akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai adanya terapi akupuntur untuk mengatasi nyeri kepala dan migrain. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua kita akan membahas mengenai bab 2, yakni pembahasan. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Kita mulai dari subbab yang pertama dalam bab 2 ini, yakni adalah nyeri kepala dan juga migrain. Kita mulai dari subbab yang pertama dalam bab 2 ini, yakni adalah nyeri kepala. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kadek Putri Sintia Utami dan Imakir 206 akan menjelaskan terkait definisi dari nyeri kepala dan migrain. Nyeri kepala dan migrain adalah dua kondisi neurologis yang sering terjadi dan memiliki perbedaan dalam karakteristiknya. Nyeri kepala umumnya merujuk pada rasa sakit atau ketidaknyamanan di bagian kepala, wajah atau leher yang dapat bervariasi dalam intensitas dan lama waktu terjadinya. Sementara itu, migrain merupakan jenis nyeri kepala yang primer yang lebih kompleks, yang ditandai dengan rasa sakit berdenyut yang hebat yang biasanya di satu sisi kepala. Sedangkan migrain sering terjadi disertai dengan gejala neurologis seperti aura visual, sensitivitas terhadap cahaya dan suara, serta gejala gastrointestinal seperti mual dan muntah. Menurut ACHD, migrain memiliki kriteria diagnostik yang spesifik mencakup frekuensi, durasi, lokasi, karakteristik nyeri, serta gejala yang menyertai. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Parata Pratama dengan 3 digit NIM 195. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab nyeri kepala dan migrain. Nyeri kepala disebabkan oleh aktivitas saraf nyeri akibat rangsangan pada nociceptor meninggal dan neurotrigeminal. Lalu faktor penyebab meliputi perilaku serta kondisi medis. Lalu untuk migrain adalah sakit kepala unilateral yang berat, itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lebih sering terjadi pada wanita. Prevalensi migrain menurut
menurun seiringnya usia. Lalu di Asia memiliki angka terendah secara global yaitu sekitar 9%. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Karinisa Musari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 072, di mana di sini saya ingin menjelaskan terkait klasifikasi nyeri kepala dan migrain. Nah, di mana nyeri kepala primer ialah nyeri yang tidak disebabkan oleh kondisi medis lain, yang mana meliputi migrain. Ditandai dengan nyeri berdenyut yang intens, sering unilateral, dan disertai gejala seperti mual, muntah, fotofobia, dan fonofobia. Migrain dapat dibedakan menjadi migrain tanpa aura dan migrain dengan aura. Kemudian, nyeri kepala primer yang kedua adalah tension type headaches atau TTH yang dimana rasa nyeri seperti tekanan atau tegangan di seluruh kepala. Biasanya itu bilateral dengan intensitas ringan hingga ke sedang. Kemudian yang terakhir ada cluster headache, di mana jenis nyeri kepala yang lebih jarang namun sangat parah, muncul secara berkelompok dan biasanya unilateral. Nah, untuk klasifikasi nyeri kepala yang kedua adalah nyeri kepala sekunder, yang dimana ini merupakan nyeri kepala yang diakibatkan oleh kondisi medis lain seperti infeksi, trauma, atau gangguan vaskuler. Baik, perkenalkan saya Denisa Putri dan Maki 149 izin melanjutkan untuk definisi dari akupuntur. Traditional Chinese Medicine atau TCM merupakan salah satu dari banyak pilihan metode pengobatan alternatif. Salah satu bagian dari TCM adalah akupuntur yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari efek metode Merivian, akupoint, dan juga akupuntur untuk pengobatan penyakit. Akupuntur telah digunakan untuk metode klinis selama lebih dari 5.000 tahun. Secara dasar, terapi akupuntur dilaksanakan dengan praktisi yang terlatih merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis ke dalam kulit untuk mengobati berbagai macam penyakit, rasa sakit, dan juga stres. Perkembangan akupuntur tidak hanya mewakili kemajuan secara medis, tetapi juga kemajuan industri. Mulai dari batu, tanaman, tulang, logam, hingga sekarang terdapat elektronik akupuntur. Perangsangan titik akupuntur dapat menghasilkan berbagai jenis reaksi pada tubuh, baik di lokasi diberikan rasangan atau jauh-jauh dari tempat rasangan. Penduduk Cina percaya bahwa dalam tubuh manusia terdapat jaringan jalur yang disebut sebagai meridian, di mana organ terhubung dan terkoordinasi dengan jaringan superficial. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Lukman dengan digit akhir 227. Izin menjelaskan untuk jenis akupuntur. Jadi yang pertama itu ada akupuntur konvensional, yang jarum dimasukkan ke titik-titik tertentu pada tubuh untuk merangsang aliran energi. Lalu penelitian ini menunjukkan bisa mengurai frekuensi dan intensitas serangan migrain, lebih efektif dibandingkan terapi medis konvensional dalam mengurangi skor nyeri, lalu memiliki efek jangka panjang pada frekuensi serangan migrain. Lalu untuk akupuntur elektro, variasi dari akupuntur konvensional dengan tambahan arus listrik rendah. Efektivitasnya lebih baik dalam mengurangi durasi serangan migrain, kombinasi dengan terapi medis memberikan hasil yang optimal. Lalu, akupuntur kepala, di sini dia fokus pada titik area kepala dan leher, sering digunakan bersama dengan teknik cupping, teknik bloodletting, dan efektif mengurangi frekuensi serangan migrain. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin dokter, perkenalkan kembali, nama saya Farouk Gani Alamsyah dengan 3 yang berakhir 042. Jadi di sini saya izin menjelaskan mengenai prosedur dan mekanisme kerja dari akupuntur. Nah, akupuntur adalah terapi alternatif yang melibatkan penyisipan jarum tipis di titik tubuh yang merangsang sistem saraf dan aliran energi. Nah, prosesnya dimulai dari evaluasi kondisi pasien dan pemilihan titik akupuntur sesuai dengan keluhan. Titik tersebut terletak di sepanjang saluran meridian tubuh, di mana jarum dibiarkan beberapa detik sampai menit untuk efek terapeutik dengan durasi dalam kedalaman disesuaikan dengan tujuan terapi seperti mengurangi nyeri atau meningkatkan fungsi organ dengan mekanisme seperti menstimulasi dari sistem saraf, mendukung sistem imun, mendukung dari sistem saraf pusat dan juga mendukung dari efektivitas dari klinisnya sendiri. Mungkin sekian dari saya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, berikutnya adalah subbab mengenai akupuntur untuk nyeri kepala dan juga migrain. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilakan. Perkenalkan, saya Alanur Farika dengan 3 digit NIM 114 akan menjelaskan pada bagian prosedur akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain. Prosedur akupuntur untuk mengatasi nyeri kepala dan migrain biasanya melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ada evaluasi pasien. Sebelum mulai terapi, praktisi akupuntur akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasien. Hal ini termasuk wawancara medis untuk memahami pola nyeri kepala, frekuensi dan intensitas migrain, serta faktor pemicu lain yang mungkin
mempengaruhi kondisi pasien. Yang kedua adalah penentuan titik akupuntur. Adapun yang pertama ada L14 yaitu terletak di tangan antara ibu jari dan jari telunjuk. Yang kedua ada GB20 terletak di bagian belakang leher di kedua sisi tengkorak. Lalu ada ST36 terletak di kaki sekitar 4 jari di bawah lutut. Lalu ada BL2 terletak di dekat alis di sepanjang garis rambut. Dan yang terakhir ada GV20 terletak di puncak kepala. Titik ini sering digunakan untuk mengatasi migrain dan nyeri kepala akibat dari ketegangan. Selanjutnya ada pemasangan jarum. Jarum akupuntur yang sangat tipis akan dimasukkan dengan lembut ke dalam kulit di titik yang telah dipilih. Yang keempat ada stimulasi jarum. Setelah jarum dimasukkan, praktisi mungkin akan memberikan sedikit stimulasi pada jarum untuk meningkatkan efek terapi. Selanjutnya yang kelima ada durasi sesi. Sesi akupuntur biasanya berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit. Dan yang terakhir ada frekuensi terapi. Untuk pengobatan nyeri kepala atau migrain, terapi akupuntur biasanya diberikan beberapa kali dalam seminggu pada awalnya. Setelah beberapa minggu, frekuensi terapi dapat dikurangi tergantung dengan respon pasien terhadap pengobatan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kemayu Trana Putri Vilantari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Untuk nyeri kepala itu terjadi karena adanya stagnasi daripada pembuluh darah. Ketika kita melakukan penusukan pada titik akupuntur dengan jarum akupuntur, maka ini akan terjadi pelepasan endorfin. Ini dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh sehingga dapat memperlancar peredaran darah dan juga mengurangi rasa nyeri pada kepala. Selain itu, ketika kita melakukan penusukan pada titik akupuntur, juga dapat mengurangi durasi dan juga frekuensi migrain, baik itu migrain kronis maupun migrain yang episodik. Perkenalkan, saya Ngurah Rema Dipaka dengan 3 di terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan efektivitas dari akupuntur yang terbukti efektif mengurangi frekuensi dan intensitas nyeri kepala serta migrain. Studi sistematik Cochrane mengatakan menunjukkan bahwa akupuntur lebih baik dibandingkan tanpa akupuntur dengan hasil jangka panjang. Penelitian menduga mekanismenya melibatkan peningkatan aliran darah dan pelepasan endorfin. Studi lain berdasarkan internal medicine mendukung efektivitas akupuntur dibandingkan akupuntur palsu. Namun hasilnya dapat bervariasi tergantung individu dan keahlian praktisi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nyoman Alam Dharma Saputra Mulia dengan NIM 192 dan saya akan menjelaskan efek samping dari risiko akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain. Jadi, meskipun sebagian besar orang mengalami hasil positif, penting untuk menyadari bahwa mungkin ada beberapa efek samping akupuntur. Meskipun efek samping umumnya jarang terjadi, beberapa orang mungkin mengalami gejala setelah akupuntur, seperti rasa nyeri ringan atau memar di lokasi menusukkan jarum, kelelahan atau pusing dan sakit kepala. Dalam survei nasional, 9.408 pasien berbagi pengalaman mereka setelah menjalani perawatan akupuntur. Hebatnya 89,3% melaporkan tidak ada efek samping. Di antara mereka yang mengalaminya, sakit kepala merupakan masalah ketiga yang paling umum yang dialami oleh 77 orang. Akupuntur memiliki risiko potensial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian praktisi, kondisi pasien, dan alat yang kurang steril, dan beberapa risiko yang akan terjadi dari akupuntur yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut adalah infeksi, cedera, perdarahan atau memar, pusing atau pingsan, dan memperburuknya gejala. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah bab 1 dan bab 2 kita bahas, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada bab 3 yakni penutup. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilakan. Ya, perkenalkan, saya Aditya Pramana dengan 3 digit NIM akhir 036. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari student project yang kita buat, bahwa akupuntur itu berasal dari negara Tiongkok dan bekerja dengan menstimulasi titik-titik tertentu untuk memperbaiki aliran energi dan sirkulasi darah di dalam tubuh. Kemudian teknik akupuntur ini bermanfaat untuk mengurangi frekuensi, intensitas, dan juga mencegah terjadinya nyeri berulang dengan memicu pelepasan endorfin, meningkatkan fungsi saraf, dan juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Yang mana keunggulan dari teknik akupuntur ini merupakan yaitu minim efek samping dibandingkan dengan pengobatan farmakologis, dan juga bisa memberikan solusi terapeutik yang aman jika dilakukan oleh praktisi yang bersertifikat. Nah, untuk akupuntur ini tidak hanya meredakan gejala, tetapi juga memperbaiki akar masalah, membantu tubuh mencapai keseimbangan secara alami. Yang mana untuk teknik akupuntur sendiri harus dilakukan oleh praktisi yang bersertifikat untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengobatan.
Kemudian untuk saran dari student project ini diharapkan pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari student project ini yang mengkaji tentang akupuntur untuk nyeri kepala dan juga migrain, sehingga pengetahuan dan ilmu yang dibagikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Kemudian bagi institusi diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai akupuntur, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akupuntur untuk nyeri kepala dan migrain terhadap akademisi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, demikianlah dokter-dokter sekalian. Atas presentasi student project kami pada topik kali ini, kami menyadari bahwa tak ada gading tak retak, begitu pula saat pembuatan maupun presentasi pada hari ini. Maka daripada itu, kami mohon bimbingan dan arahannya untuk perbaikan karya tulis kami serta presentasi ini untuk kedepannya. Sekian dari kami dan terima kasih.